Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat belajarnya? Nah, kita belajar apa hari ini? Ekosistem. Iya, harmoni dalam ekosistem. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, ada temannya tidak hadir hari ini? Siapa? Aisyah. Kemana Aisyah? Nah, sakit. Baiklah, kita bersama-sama berdoa yuk supaya Aisyah cepat sembuh. Ayo kita semuanya berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat kami Aisyah. Semoga besok Aisyah bisa masuk kembali sekolah seperti biasa. Semoga Aisyah Masuk. Amin. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau minta dulu kalian cek kebersihan di bawah meja, di dalam lacinya, kerapiannya, alat tulis perlengkapan untuk belajar hari ini sudah siap atau belum? Nah, sudah? Nah, minggu kemarin kan Ibu sudah minta kalian untuk membawa perlengkapan karena kegiatan kita hari ini adalah diskusi kelompok, kerja kelompok. Nanti kalian kan minggu lalu sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Ada berapa kelompok? Ada 4. Kelompok 1 itu sesuai dengan kecerdasan yang kalian miliki. Yang pertama kecerdasan linguistik. Nah, kelompok kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kelompok 3 itu adalah kecerdasan visual spasial. Dan kecerdasan yang keempat atau kelompok keempat itu adalah kinestetik ya. Nah, itu sesuai dengan yang kalian isi angket yang kemarin Ibu minta isi ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Coba Ibu mau lihat, sudah bawa perlengkapan semua di atas meja? Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik. Nah, coba ketua kelasnya siapa pimpin doa hari ini? Adit, ya silakan pimpin doanya. Siap, kami kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu lagu wajib nasional ya. Ibu Pertiwi. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Ibu sedang merintih dan berdoa. Tepuk tangan semuanya. Baru suaranya ya. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama dan juga ketakwaan. Kalian sudah Ibu siapkan laptop di depan kalian. Nah, kita mau pretest awal dulu, kalian lakukan, kerjakan kuis interaktif di situ. Bersama-sama diskusi dengan temannya boleh ya. Nanti di akhirnya, di akhir pembelajaran juga ada post test. Tetapi kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang boleh sudah dibuka semua? Sudah, nanti dalam hitungan ketiga baru kita mulai ya. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3.
Selesai. Wow, skornya berapa? 67%. Iya, benernya 100, skornya 100. Bagus, kamu sudah cukup memahami materi ekosistem. Nanti tingkatkan lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ya? Ini baru tes awal. Nanti kita ada tes akhir. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan di depan kalian semua. Kita akan belajar tentang apa? Harmoni dalam ekosistem. Iya, harmoni dalam ekosistem. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu menceritakan kembali proses rantai makanan dalam ekosistem menggunakan kosakata yang tepat. Jadi setiap kelompok itu tugasnya berbeda, tidak sama ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke sawah? Pernah tidak? Nah, apa saja sih yang kalian temukan di sawah? Padi, apalagi? Iya, apalagi? Apalagi? Iya, apalagi? Iya, nah, apapun yang kalian temukan, baik makhluk hidup maupun benda mati yang ada di sawah, itu adalah bagian dari komponen-komponen dalam ekosistem. Ekosistem di mana? Di sawah, betul, yang saling berinteraksi untuk mentransfer energi melalui jaring-jaring makanan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu punya pertanyaan. Coba kalian siapa yang bisa jawab? Mengapa kupu-kupu membutuhkan bunga dan bunga membutuhkan kupu-kupu? Itu kan ada hubungan. Sudah belajar hubungan? Termasuk apa? Hubungan yang bagaimana? Iya, betul, Dira. Hubungan simbiosis mutualisme. Apa itu hubungan simbiosis mutualisme? Iya, hubungan yang saling menguntungkan. Benar. Yang sudah? Sampai di sini sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tugas kelompok kita nantinya. Nah, ayo berkreasi. Di sini kalian akan Ibu bagikan lembar kerja murid ya, yang terdiri dari beberapa aktivitas di dalamnya yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dengan kerjasama dan penuh tanggung jawab. Ibu mau lihat tidak ada kelompok yang tidak bekerja. Semuanya harus kerja. Karena setelah jadi nanti Ibu hanya kasih waktu 30 menit saja, itu sudah selesai semua. Setelah itu kalian harus presentasi ke depan kelas hasil kerja kelompok kalian, ya. Nah, ini yang LKM logis matematis. Ini yang LKM visual spasial. Ini yang kinestetik. Tuh, dipotong tepi-tepinya. Berarti kamu ngambil dari sini, potong, ikutin pola kepalanya. Ya, itu pola kepalanya. Itu pola kepalanya. Itu pola kepalanya. Nah, gitu. Ya. Apa? Ya, nggak apa-apa. Apa? Anggota nama-namanya. Anggota. Tadi salah sayang. Ini anggota. Ini namanya anggota. Nama kelompok kalian apa? Kelompok satu. Gitu. Linguistik. Nih, kan ada tulisannya nih. Linguistik kelompok 1. Linguistik. Hai teman-teman, kita dari kelompok 1.
Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Safira. Perkenalkan nama saya Saupen. Terus Saya akan menceritakan petualangan si kupu-kupu kuning. Di sebuah taman sekolah yang asri, hiduplah seekor kupu-kupu kuning bernama Kiki. Setiap pagi, Kiki terbang menyusuri taman yang dipenuhi berbagai tanaman. Ia melihat rumput yang subur karena air hujan dan sinar matahari. Di daun yang hijau, Kiki melihat ulat sedang memakan daun dengan lahap. Tiba-tiba, seekor burung datang dan mematuk ulat tersebut. Kiki pun terbang menghindari ke bunga matahari. Di sana, ia mengisap nektar sambil memperhatikan lebah yang juga sedang bekerja. Angin sepoi-sepoi menerbangkan Kiki ke dekat kolam, di mana ia melihat ikan berenang dengan riang di dalam air yang jernih. Kiki sadar, semua makhluk di taman ini saling terhubung dalam sebuah jaring kehidupan yang indah. oke, jawaban pertama. Sebutkan. Sebutkan 3 komponen biotik yang disebut dalam cerita. Apa saja? Rumput, ulat, burung. Oke, benar tidak? Kalian simak tidak cerita tentang kupu-kupu kuning? Nah, benar tidak komponen biotiknya rumput, ulat, burung yang diceritakan? Atau ada lagi yang lain selain rumput, ulat, dan burung? Kira-kira ada lagi enggak? Apa? Hewan lain tadi ada di situ. Hewan apa? Lebah, kan? Nah, lanjut. Yang kedua, soal kedua baca Bang. Sebutkan. Nih, sebutkan 3. Ada apa saja? Nah, betul tidak yang termasuk komponen abiotik pada petualangan si kupu-kupu kuning itu adalah apa tadi? Tanah, udara, dan air. Betul, ada disebutkan tadi oleh Safiraun tentang tanah, air, udara. Ada tidak? Nanti diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Analisis Data populasi. Nah, kamu jelaskan ini perbandingan jumlah antara belalang dan katak. Berapa jawabannya? 3 banding? Ya, kemudian katak dan ular. Kemudian tanaman padi. 3 banding. Oke, dah. Cukup, lanjut ini. Tunjukin ini gambarnya, diagram. Kami juga membuat diagram rantai makanan. Sampaikanlah. Iya. Tunjukin ke depan. Tunjukin ke depan apa tuh? Jelaskan. Ya. Nah, apa gambar apa? Iya, terus dimakan oleh. Oke. Jadi produsennya apa di situ? Produsennya itu yang berperan sebagai produsen adalah siapa? Pak? Tadi. Konsumen satunya siapa? Iya. Konsumen 2-nya? Iya. Kemudian? Elang. Ketiga ya. Elang adalah konsumen puncak rantai makanan. Oke. Yang terakhir grafik. Ya. Tunjukin ke depan grafiknya. Nah, ini grafik antara populasi belalang dan katak. Iya. Jelaskan. Nah, itu gambarnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, saya Anindita. Perkenalkan, nama saya Umum Kulsum.
Perkenalkan nama saya Fanda Amelia. Perkenalkan nama saya Faiza Sabila. Perkenalkan nama saya Alma. Dan kelompok saya akan menjelaskan tentang makanan yang sawah dan koster. Ada 5 komponen yaitu aktivitas sawah dan juga mendapati lalu dimakan oleh konsumen satu, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua, sedangkan konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga. Dan konsumen tiga jadilah decomposer, yaitu pengurai. Dan inilah rantai makanan ekosistem yang ada di sawah. Oke, selanjutnya. Ayo jaga lingkungan sekitar yang tidak tercemar. Fokus bersama dan sempatnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke, putar, kenyang. Terus. Nah. Udah, diam. Oke. Lanjut. Ucap makanan. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, mantap. Nah, sekarang kita lanjut daur ulang. Ini, nah itu lepas dulu topinya. Pegang masing-masing mau jadi apa? Iya, kenapa tadi bisa 3 yang bergerak benangnya? Boleh aja, karena belalang kan bisa aja dimakan oleh burung dan bisa aja dimakan oleh katak, betul nggak? Nah, burung kan makan belalang juga biasanya kan. Nah, makanya dia bisa 3 benang yang bergerak. Itu namanya jaring-jaring makanan, karena jaring-jaring makanan itu lebih kompleks ya daripada rantai makanan. Nah, sudah? Oke? Paham? Nah, sekarang kalian boleh isi di sini. Apa yang kamu pelajari dari simulasi benang ini? Nah, tadi kan udah Ibu simpulkan. Nah, ini dijawab. Ini ada 2, dijawab ya. Oke. Boleh. Foto boleh Bang, Andang. Lupa Ibu foto. Bergoyang. Ingatin. Misalnya Ibu bilang lagi rumput. Rumput goyang. Rumput goyang. Lihat, benang apa yang ikut bergoyang? Benang apa yang ikut bergoyang? Benang apa yang ikut? Iya, berarti belalang sedang makan rumput. Makanya belalang ikut goyang. Itu namanya jaring-jaring makanan. Bisa ya? Oke ya, kita sekarang mulai ya. Boleh, Bang? Ya, Ibu coba lagi ya. 1, 2, 3. Ular. Oke, kalian lihat ular. Ular digoyang. Benang apa saja yang bergoyang selain ular? Karena apa? Iya, apa itu? Ingat, berarti burung sedang makan ular karena ularnya terancam ya. Nah, lanjut, stop. Belalang. Nah, apa saja ya, ikutin. Tembak telapaknya. Tembak telapak. Lambat. Nanti 4 kali 8. 1, 2, 3, 4. Tangannya gini. Jari berganti. Tukar tangannya. Ganti tangannya. Terus.
Soal ke-1. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi. A atau B? Kita lihat ya. B. Lagi. Kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu dinamakan. Kita lihat ya. Kita lihat bener lah. Jawabannya adalah C. Iya. Terus. Soal ke-3. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhannya. Lingkungan yang berupa benda mati dinamakan lingkungan. Masing-masing. Duduk sayang, duduk. Isi ya, tulis nama jangan lupa. Gak apa-apa, kan namanya belajar dari kesalahan. Oke, udah bang. Esat. Dah, oke. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, kemudian apa lagi? Apa lagi? Nyari-nyari makanan, apa lagi? Kegiatan apa saja tadi yang sudah kita lakukan? Presentasi, terus? Iya, berkreasi. Tadi kelompok 1 ngapain? Tugasnya apa? Membuat sebuah cerita pendek. Kelompok 2 ngapain? Menganalisis data populasi. Kelompok 3? Diorama. Poster. Oke, kelompok 4 tadi ngapain? Role play tentang interaksi. Iya, rantai makanan dan simulasi jaring. Iya, sekarang ibu mau tanya, senang tidak belajarnya hari ini? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Beda-beda ya. Oke, ada yang senang buat topi, ada yang senang buat diorama. Iya. Ada yang kegiatan yang paling kalian sulit. Yang kegiatan yang paling sulit buat kalian apa? Sulit. Kenapa bisa sulit? Karena tidak ada komunikasi tadi. Ibu kasih kesimpulan dulu ya. Tadi kelompoknya yang ibu lihat kurang berkomunikasi, kurang bekerja sama itu kelompok 1 dan 2. Kurang ada kelihatan komunikasinya, kerjasamanya. Saat ibu suruh baru dia bergerak. Tetapi alhamdulillah akhirnya selesai ya. Kemudian kelompok yang paling aktif memang kelompok 3 dan 4. Alhamdulillah walaupun waktunya sangat singkat, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada ya. Nah, sekarang dari hasil evaluasi. Nah, nanti akan ibu lihat, alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kalian ada yang sudah mendapatkan nilai lebih baik dari yang pretest di awal tadi ya. Nah, hasilnya ibu harapkan lebih dari itu tadi. Ya, amin. Mudah-mudahan ada yang dapat 100. Ada nggak yang dapat 100 kira-kira? Nggak tahu. Nah. Ya, sekarang menurut kalian, minggu depan
pembelajaran kita selanjutnya nanti akan lanjut ke rantai makanan lagi. Tadi kita ketahui bersama, rantai makanan itu adalah proses makan dimakan. Antara siapa saja di situ? Ada yang berperan sebagai produsen, apalagi konsumen 1, kemudian konsumen 3 dan pengurai atau dekomposer. Kemudian dampaknya bagi keseimbangan ekosistem. Apa saja yang tadi bisa kita lakukan dengan cara membuat poster, desain poster tentang menjaga ekosistem supaya selalu seimbang. Ya Cahya dengan Alriza. Nah, oke, sekarang Ibu minta sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, jangan lupa nanti tolong piket kelas dulu, yang piket. Jangan lupa bersihkan dulu kelasnya sebelum pulang. Kemudian sholat zuhur berjamaah dulu. Siapa yang jadi imam? Sholat dulu baru boleh tuh pulang bagi yang Islam, ya. Ingat ya. Apa kata Ibu? Yang pertama apa? Kedua? Iya, sholat dulu. Bisa? Ya, laksanakan ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu minta ada satu orang yang pimpin doa sesudah belajar. Oke, silakan. Siap, mari kita berdoa. Oke, amin. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sama-sama. Sampai jumpa. Sama-sama. Ibu juga sayang. Amin. Amin. Love you too. Oke, terima kasih. Dah, boleh kemas-kemas ya. Kenalkan, nama saya Niko Manggira Iswaria Anindita. Saya dari kelas 5A. Saya akan mereview hasil pembelajaran kita hari ini. Pembelajarannya itu kayak seru sekali, asyik juga, bisa menambah kreativitas anak-anak. Kan soalnya kita di kelompok 3, kita membuat proyek, yaitu seperti kayak misalnya si tikus memakan produsen. Nah, setelah itu kalau bisa sih nanti kalau misalnya minggu depan boleh lagi lah kayak gitu, soalnya seru banget kan, bisa bikin bareng teman tuh, bisa kayak misalnya kan kamu yang gunting ya, aku yang ini. Itu seru banget, soalnya saya juga bikin poster kan, itu seru banget. Dan kalau misalnya kayak gitu lagi, terima kasih semuanya, dadah.